Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Ayu Dwini, Ibu Reni, Ibu Sari Indah yang telah memberikan project based learning pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 8 akan menyajikan presentasi mengenai analisis laporan keuangan pada perusahaan MNC Vision Network Tbk. Baik, untuk anggota kelompoknya tersendiri, yaitu yang pertama ada Januar Panjaitan dengan ujung NPM 13, kemudian ada saya sendiri, Kuku Aprianto dengan ujung NPM 103, lalu ada Reni Gustira dengan ujung NPM 110, kemudian ada Neta Tertina Aratri dengan ujung NPM 16, dan ada Nur Hulia dengan ujung NPM 12. Untuk penyampaian materi yang pertama, akan saya serahkan kepada rekan saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi pertama ada tentang pelaporan dan analisis laporan keuangan pada PT MNC Vision Networks Tbk. Untuk pengertian lingkungan pelaporan itu merupakan produk yang paling penting dari lingkungan pelaporan keuangan. Nah, di slide terdapat jumlah dari laporan keuangan wajib pada arus konsolidasian pada tahun 2020 sejumlah 1 juta sekian, dan pada tahun 2021 pada jumlah 1.014.851. Next slide. Pada laporan keuangan wajib pada arus kas dari aktivitas investasi pada tahun 2020 itu sejumlah 2 juta sekian, dan pada tahun 2021 sejumlah 1 juta sekian. Dan untuk arus kas dari aktivitas pendanaan tahun 2020 sejumlah 80.753, dan pada tahun 2021 27.000. Untuk musiman atau seasonality itu pada kuartal 1 tahun 2021 produk domestik bruto atau PDB Indonesia sedikit menurun sejumlah 0,71%. Next slide. Untuk penyelesaian akhir tahun atau year end adjustment itu perusahaan sering melakukan penyelesaian, misalnya penghapusan persediaan pada kuartal akhir. Untuk di depan itu termasuk kewajiban imbalan pasti pada periode akhir tahun 2020. Dan untuk selanjutnya ini adalah kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun 2021. Terdapat kesimpulan bahwa pendapatan konsolidasi perusahaan telah tumbuh sebesar 2% menjadi 3,7 triliun rupiah. Kontributor utama dari total pendapatan ini berasal dari layanan DTH kami. Nah, dampak perubahan peraturan dan perundang-undangan pada tahun 2021 tidak terdapat perubahan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan memberikan dampak signifikan terhadap laporan keuangan. Pengumuman penghasilan. Laporan keuangan tahunan dari triwulan tersedia untuk umum hanya setelah laporan keuangan disiapkan dan diaudit. Dan terdapat sejumlah dari penawaran umum perdana. Perseroan menawarkan sebanyak 3.322 juta lembar saham baru atau setara dengan 10% dan modal ditempatkan dan disetor penuh. Terdapat slide di sejumlah liabilitas pada tahun 2021 sejumlah 4 juta sekian, dan pada tahun 2020 sejumlah 1 juta sekian. Pendapatan dan keuntungan diakui pada tahun 2021 mencapai 3.740.001. Beban dan kerugian terjadi pada tahun 2021 mencapai angka 2.904.552. Jumlah pendapatan ini meningkat sebesar 85.526 atau 3%. Laporan wajib lainnya itu terdapat di slide tersebut, bisa lihat. Dan penilaian terhadap kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan dan sumber informasi alternatif seperti data ekonomi dan industri laporan analisis dan pengungkapan sukarela oleh manajer hal-hal tersebut penting di dalam lingkungan pelaporan keuangan. Pada realisasi RUPS tahun 2021, Persero mengadakan 1 kali RUPS pada tanggal 26 Juli 2021 mata acaranya, dan kebutuhan RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2021 sebagai di slide tersebut, dan laporan wajib lainnya itu terdapat paling tinggi dan terendah dan penutupan di slide tersebut. Laporan wajibnya ada di harga penutupan dan volume perdagangan saham pada slide selanjutnya. Dengan menggunakan dasar dividen, dapat kita lihat PT MNC Vision Networks Tbk telah melakukan pengumuman bahwa laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas. Pengumuman tersebut akan dibayarkan kurang lebih sebulan kemudian. Pada konsep akrual itu dibagi menjadi 4.
terdapat di slide dan next slide. Pada pendapatan tahun 2020 itu sejumlah 0,97% dan pada tahun 2021 itu sejumlah 0,89%. PT MNC GS Home Shopping, jumlah pendapatan pada tahun 2020 tercatat sebesar 11.621 miliar, sedangkan pada tahun 2021 berjumlah 8 miliar 354 juta. Pada PT MNC Television Networks itu pada tahun 2020 tercatat 584 miliar, sedangkan pada tahun 2021 berjumlah 2 miliar 577. Terdapat kesimpulan bahwa pendapatan personil pada tahun 2021 mencapai angka 3.742 miliar. Jumlah pendapatan ini meningkat sebesar 57 miliar atau 2%. Terdapat sejumlah laba perusahaan di slide, dan terdapat juga baik untuk implikasi untuk analisis yang slide sebelumnya itu terdapat 4 fokus, yaitu berfokus pada laporan posisi keuangan, menyatakan kembali laba, menganalisis penggunaan input, dan terakhir menganalisis liabilitas keuangan. Selanjutnya yaitu pengukuran nilai wajar. Untuk pengukuran nilai wajar di slide itu tersebut mencatat pada biaya perolehan diamortisasi. Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan. Nah, untuk aset pada tahun 2021 dan tahun 2020 itu tercatat peningkatan aset terutama dikarenakan kenaikan aset keuangan lainnya diinvestasi pada entitas asuransi. Liabilitas itu dibandingkan tahun 2021 dan tahun 2020 itu tercatat meningkat sebesar 3.760.751 dan ekuitas itu tercatat naik sebesar 7.303.952. Baik, untuk kesimpulannya komponen nilai-nilai wajar yaitu akun-akun mengenai kas, aset, dan liabilitas. Slide. Baik, untuk materi selanjutnya silakan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas penyampaiannya Neta Tertina Aratri. Untuk topik kedua yang mengenai analisis aktivitas pendanaan yang terdapat pada PT MNC Vision Network akan disampaikan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Analisis aktivitas pendanaan pada PT MNC Vision Network. Pendanaan hutang merupakan sebuah upaya yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan uang atau modal untuk bisa mendukung proses bisnisnya. Terdapat dua pendanaan, yaitu pemodalan sendiri atau kekayaan sendiri atau sumber intern. Yang kedua ada pemodalan asing atau kekayaan asing atau sumber eksternal. Kemudian sumber pendanaan. Sumber pendanaan itu ada obligasi, debentur, hasil jangka panjang bisa dilihat di slide. Kemudian ada commercial paper, dan yang terakhir ada pinjaman bank. Perlakuan akuntansi. Pada perlakuan akuntansi terhadap utang jangka pendek dan utang jangka panjang memiliki kekuatan masing-masing. Antara lain, yang pertama utang jangka panjang bisa dilihat di slide. Kemudian utang jangka pendek bisa dilihat di slide. Pengungkapan terkait utang. Aset keuangan diukur nilai wajar melalui penghasil komprehensif lain dengan fitur relaksifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif atau instrumen utang. Pengungkapan terkait utang. Yang pertama ada fasilitas kredit yang belum digunakan. Kredit investasi sebesar 75 juta dengan PT Bank Sentral Asia Tbk. Kemudian pembiayaan off balance sheet bisa dilihat di slide. Kemudian ada ekuitas pemegang saham. Ekuitas mengacu pada pendanaan pemilik atau pemegang saham perusahaan. Pemegang ekuitas biasanya sebagai subordinasi bagi kreditor, yang berarti klaim kreditor akan diselesaikan terlebih dahulu. Ekuitas pemegang saham terdapat klasifikasi modal dan saldo laba. Spin-off dan split-off. Spin-off distribusi saham entitas anak pada pemegang saham secara dividen, aset dikurangi sebagai saldo laba.
Kemudian split off, pertukaran saham entitas anak yang dimiliki oleh perusahaan dengan saham perusahaan yang dimiliki pemegang saham. Penghasilan kompresif lain setelah pajak penghasilan bisa dilihat di slide. Kemudian nilai buku per saham. Terdapat dua, yaitu perhitungan nilai buku per saham. Yang kedua adalah relevansi nilai buku per saham. Liabilitas di ujung ekuitas. Utang konversi. Yang kedua adalah rincian pemegang saham. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Nuhulia. Baik, untuk materi ketiga mengenai analisis aktivitas investasi pada PT MNC Vision akan disampaikan oleh Neta. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi ketiga ada tentang analisis aktivitas investasi pada PT MNC Vision Networks Tbk. Baik, untuk pertama itu terdapat jumlah aset pada tahun 2020 sejumlah 11 miliar dan pada tahun 2021 sejumlah 12 miliar. Ini artinya adalah meningkat. Untuk aset lancar itu meningkatnya sebesar 54,27%. Nah, untuk rasio lancar itu pada tahun 2020 sebesar 115% dan pada tahun 2021 sebesar 110%. Dan untuk kas dan setara kas itu pada tahun 2021 sebesar 27.967 miliar dan pada tahun 2020 itu sebesar 80.753 miliar. Dan untuk utang itu meningkat sebesar 46%. Untuk biaya dibayar di muka itu meningkat sebesar 16,21%. Dan untuk persediaan itu meningkat sebesar 24,40%. Untuk rasio profitabilitas ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasional yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Dan net profit margin itu turun sebesar 1,4%, dan return on asset itu naik sebesar 2,9% dari tahun sebelumnya. Dan untuk return on equity itu turun sebesar 0,8% dari tahun sebelumnya. Dan untuk earning per share itu sebesar pada tahun 2020 sebesar 5,9% dan untuk tahun berikutnya itu sebesar 4,6%. Nah, aset jangka panjang itu terdapat 3, yaitu kapitalisasi, dan kedua penurunan nilai, dan yang ketiga itu alokasi. Dan untuk aset tidak lancar itu pada tahun 2021 senilai 9 miliar, dan sedangkan pada tahun 2020 senilai 9 miliar. Ini merupakan penurunan pada perusahaan itu sebesar 2,38%, dan untuk pada tahun 2020 itu disebabkan oleh pembayaran untuk perolehan aset tetap dan juga investasi pada entitas asosiasi. Untuk aset tak berwujud ini tahun 2021 goodwill perseroan sejumlah 443 miliar dan untuk tahun 2020 sebesar 443 miliar. Investasi pada entitas asosiasi ini dibuktikan pada tanggal 9 September 2021 bahwa Persero melakukan signing MOU dengan MIGO. Dan terdapat tabel arus kas dari aktivitas investasi pada tahun 2020 sejumlah 2 miliar, sedangkan pada tahun 2021 sejumlah 1 miliar. Dan untuk arus kas dari aktivitas investasi itu menurun sebesar 52% dari tahun sebelumnya. Dan terdapat pada tabel itu tersebut ada aset pajak tanggungan pada tahun 2020 sejumlah 231 juta dan pada tahun 2021 itu sejumlah 269 miliar, yang artinya itu adalah naik pada tahun sebelumnya. Untuk penurunan investasi itu pada tahun 2020 senilai 66 miliar dan untuk tahun 2021 menurun sebesar 93 miliar. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Neta Tertina Ratri untuk materi selanjutnya mengenai analisis aktivitas operasi yang akan disampaikan oleh Reni Gustira. Saya persilakan. Lanjut aja nggak sih? Nggak bisa lah.
Baik, untuk selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya pembahasan mengenai analisis aktivitas operasi pada MNC Network. Next. Baik, yang pertama mengukur laba. Oke, untuk mengukur pendapatan akuntansi pada PT MNC Vision Network ini, yang pertama bisa kita lihat jumlah laba total pada tahun 2021 tercatat sebesar 837 miliar dan laba sebelum pajaknya tercatat sebesar 218 miliar. Dan untuk laba bersihnya di tahun 2021 itu lebih rendah 20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu selanjutnya ada pendapatan dan keuntungan. Untuk pendapatan grup ini pada tahun 2021 mencapai angka 3,742 miliar dan untuk salah satu keuntungan pada grup ini yaitu mengukur kembali atas liabilitas imbalan pasti setelah pajak. Lalu selanjutnya biaya dan kerugian. Next. Oke, untuk biaya yang berhubungan dengan kontrak ini terdiri dari dua macam dan contoh dari kerugian dari MNC Group ini adalah rugi penurunan nilai piutang dan penyisihan penurunan nilai persediaan serta nilai goodwill pada grup. Next. Oke, selanjutnya pendapatan operasional dan non-operasional. Secara kolektif mengacu pada semua komponen pendapatan yang tidak termasuk pada pendapatan operasional dan non-operasional tersebut. Untuk pendapatan komprehensif, sebelumnya. Oke, untuk pendapatan komprehensif itu bisa kita lihat tahun 2021 sebesar 7,900 sekian. Next. Yang pertama, ada operasi yang dihentikan, itu goodwill diukur dengan biaya perolehan pada MNC Group dan dikurangi akumulasi kerugian pada penurunan nilai. Untuk barang khusus, itu perseroan tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan barang khusus tersebut. Lalu untuk penurunan aset, grup menilai penurunan nilai piutang, nilai persediaan, dan nilai goodwill. Untuk biaya konstruksi, jumlah yang diakui pada provisi itu tidak, hasil estimasinya terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada akhir periode pelaporan grup. Dan manajemen laba dari biaya khusus itu untuk laporan konsolidasian yang disusun berdasarkan basis akrual. Lalu untuk penyesuaian neraca, untuk penyesuaian neraca itu besar biaya konstruksinya itu berdampak pada efek aset dan kewajiban yang tercermin pada gambar tersebut. Next. Oke, selanjutnya pengakuan pendapatan, beban yang ditangguhkan, dan biaya bunga pada grup. Untuk pengakuan pendapatan pada MNC Group bisa terlihat di sini, ada 4 langkah untuk mengakuinya. Next. Ketidakpastian dalam penagihan pendapatan pada grup, berdasarkan gambar itu menunjukkan cadangan kerugian penurunan nilai pada grup itu tahun 2021 sebesar 620, sekian. Next. Oke, pendapatan waralaba dari MNC Group ini yaitu grup tidak melakukan bisnis franchise untuk menjalankan bisnis, dan untuk pengaturan pembiayaan produk itu mengasuransikan persediaan dan aset pada PT Asuransi Indonesia. Lalu untuk pendapatan berdasarkan kontrak itu melibatkan 3 kontrak pada grup dan telah mengalokasikan imbalan dalam kontrak masing-masing ke komponen sewa. Lalu untuk pendapatan diterima di muka, grup mengakui pada saat dihasilkan selama periode pemberian jasa, dan pendapatan di muka ini untuk jasa yang belum diberikan dilaporkan di laporan posisi keuangan konsolidasian. Untuk biaya tunda itu adalah biaya yang terjadi yang ditangguhkan karena diharapkan memberi manfaat di masa yang akan datang. Dan untuk biaya penelitian dan pengembangan itu sebesar 70% untuk modal kerja, pengembangan jaringan, lalu sebesar 30%-nya lagi untuk pengembangan bisnis layanan, dan 65% ada pengembangan bisnis penyiaran digital. Next. Oke, untuk akuntansi untuk industri ekstraktifnya
bisa dilihat di layar. Dan untuk ikhtisar manfaat tambahan karyawan, itu grup menyelenggarakan program pensiun iuran. Dan untuk opsi saham karyawan, hingga 31 Desember 2021 ini belum memiliki program kepemilikan saham karyawan atau manajemen pada grup. Next. Oke, amortisasi biaya perolehan pelanggan itu menggunakan tingkat penurunan pelanggan sebesar umur amortisasi biaya. Dan ini sebagai penyedia jasa TV berlangganan bagi grup sendiri. Next. Oke, yang terakhir ada biaya bunga. Next. Bisa kita lihat beban bunga yang masih harus dibayar pada tahun 2021 sebesar 7,600 sekian dan beban bunga netonya sebesar 2,907 sekian. Untuk beban atas pinjaman jangka panjangnya 2021 yaitu sejumlah 218 sekian. Next. Oke, yang lalu selanjutnya pajak penghasilan. Pajak tangguhan pada tahun 2021 itu sebesar 25,200 sekian. Dan adapun sifat liabilitas pajak tangguhan itu merupakan jumlah bersih seperti diperhitungkan dengan liabilitas pajak tangguhan dari masing-masing entitas seperti di gambar. Next. Oke, untuk yang terakhir, menyajikan nilai aktiva dan kewajiban pajak tangguhan pada MNC Group itu tahun 2021 sebesar 269, sekian, dan untuk peramalan pendapatannya diakui dengan perbedaan temporer atas jumlah yang tercatat, dan untuk manajemen laba dan kualitas laba itu grup menelaah ulang pada akhir periode pelaporan yang dikurangi dengan jumlah tercatat pada laba kena pajak yang tidak tersedia yang untuk mengkompensasikan sebagai besar seluruh aset tangguhan pada grup tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Reni Gustira. Untuk materi yang kelima mengenai analisis arus kas yang akan dibawakan oleh Januar Panjaitan. Kepada Januar saya persilakan. Kok ada suaranya sih, Boy? Kok yang ada suara siapa? Saya akan menjelaskan mengenai analisis arus kas. Next. Apa sih itu kas dan setara kas? Kas itu adalah aset yang paling liquid yang mencakup mata uang. Nah, setara kas itu adalah investasi jangka pendek yang lebih mudah dikonversi kepada menjadi kas. Next. Pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan perubahan posisi keuangan yang berasal dari aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi yang sebagai akibat dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan selama periode tertentu. Adapun dari tujuan pelaporan arus kas adalah untuk memberikan informasi tentang arus kas entitas yang berguna dalam menyediakan penggunaan laporan keuangan dasar untuk menilai entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas. Next. Pelaporan arus kas. Terdapat dua metode pelaporan arus kas. Yang pertama itu ada metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, metode langsung ini menggunakan metode kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Nah, metode tidak langsung ini digunakan untuk metode laba rugi atau laba rugi bersih yang disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan deferral atau aktual. Perusahaan PT MNC Vision Network ini menggunakan metode tidak langsung. Next. Nah, penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan dapat diklasifikasi melalui arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Seperti yang tertera pada gambar di samping ini, terdapat dari 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Next. Adapun keterbatasan dalam pelaporan arus kas itu adalah praktik pengungkapannya terpisah atas arus kas terkait dengan pos luar biasa dan pos operasi yang dihentikan. Yang kedua itu ada bunga dividen yang diterima dan bunga yang dibayarkan itu diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Yang ketiga itu ada pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Yang keempat itu ada pemindahan laba rugi penjualan aset atau investasi belum pajak dari investasi di operasi histori, analisis aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Next. Selanjutnya ada analisis rasio kas. Yang pertama itu ada rasio arus kas operasi.
Rasio arus kas operasi ini didapatkan dari rumus arus kas operasi bagi dengan kewajiban lancar. Pada PT Mitsubishi Unilever terdapat rasio arus kas operasi sebesar 0,381 pada tahun 2021 dan 0,649 pada tahun 2020. Nah, 2020 ke 2021 mengalami penurunan. Yang kedua itu ada rasio arus kas operasi terhadap bunga. Didapatkan dari rumus arus kas operasi ditambah bunga ditambah pajak dibagi pembayaran bunga. Dari sini dapat dilihat bahwasanya hasil dari arus kas operasi terhadap bunga ini mengalami penurunan dari 3.800 pada tahun 2020 hingga ke 2.241 pada tahun 2021. Next. Yang kedua itu ada arus kas pengeluaran modal. Arus kas pengeluaran modal dapat dari arus kas operasi dibagi dengan pengeluaran modal. Pada slide ini diketahui bahwasanya mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021. Yang keempat ada rasio total hutang. Rasio total hutang ini dapat dari arus kas operasi dibagi dengan total hutang. Pada slide diketahui bahwa terdapat penurunan dari tahun 2020 hingga 2021. Next. Yang kelima ada rasio arus kas terhadap laba bersih. Nah, rasio arus kas terhadap laba bersih ini didapatkan dari arus kas operasi dibagi dengan laba bersih. Pada tahun 2020 itu hingga ke tahun 2021 mengalami kenaikan terlihat pada slide. Next. Selanjutnya saya akan membahas tentang rasio arus kas bebas. Nah, rasio arus kas bebas ini adalah turunan analitis yang bermanfaat dari laporan arus kas. Salah satu ukuran arus kas bebas adalah sebagai berikut: arus kas dari operasi, yaitu belanja modal bersih merupakan kapasitas 96 produksi. Nah, rumus dari ini didapatkan dari free cash flow arus kas dari operasi dikurangi dengan belanja modal. Pada tahun 2020 sebesar 636 dan tahun 2021 sebesar 705. Dari hasil free cash flow ini mengalami kenaikan pada tahun 2021. Next. Selanjutnya ada arus kas sebagai validasi. Laporan arus kas itu menjadikan petunjuk penting sebagai validasi. Yang pertama itu kelayakan biaya pengeluaran modal. Yang kedua itu sebagai sumber kas dalam pembiayaan ekspansi. Yang ketiga itu ada ketergantungan pada anggaran eksternal. Keempat, kebijakan dividen di masa depan. Yang kelima itu fleksibilitas finansial yang menghadapi kebutuhan dan kesempatan yang tidak dapat diantisipasi. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio arus kas khusus. Nah, rasio arus kas khusus ini terdiri atas dua. Yang pertama itu rasio kecukupan arus kas. Yang pertama itu jumlah arus kas dari 2 tahun aktivitas operasi dibagi dengan jumlah arus kas modal, penambahan persediaan dan dividen tunai laba bersih. Pada tahun 2021 dan 2022 dijumlahkan menghasilkan rasio kecukupan arus kas itu sebesar 2.801. Yang selanjutnya ada rasio reinvestasi kas. Nah, rasio reinvestasi kas ini didapat dari rumus arus kas operasi ditambah dengan dividen dibagi dengan tanaman kotor, investasi, aset lainnya, dan likuiditas lancar. Pada laporan ini terdapat penurunan dari tahun 2021 dari tahun 2020. Next. Sekian dari materi dari saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian arus kasnya oleh Januar. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai pengembalian atas investasi modal dan analisis profitabilitas. Analisis ini digunakan untuk mengukur bagaimana pengembalian dari investasi yang ditanamkan berupa modal dan rasio profitabilitas, yaitu digunakan untuk mengukur bagaimana profitabilitas yang didapatkan oleh perusahaan, apakah terjadi kenaikan ataupun penurunan. Lalu topik yang dibahas pada kesempatan kali ini yaitu ada 3 poin. Yang pertama mengukur efektivitas manajerial, mengukur profitabilitas, dan ukuran untuk perencanaan dan pengendalian. Slide selanjutnya. Pertumbuhan pendapatan laba bersih dan aset ini digunakan sebagai kinerja yang akan diukur. Namun dari ketiga ini memiliki efek saling bersinggungan dan menjadi komponen yang saling terukur satu sama lain. Poin yang pertama yaitu mengukur efektivitas manajerial, yaitu bagaimana tingkat pengembalian investasi modal ini dari manajemen, sumber daya, serta kecerdasan dan motivasi. Manajemen bertanggung jawab atas kegiatan bisnis perusahaan. Yang kedua, mengukur profitabilitas. Ukuran profitabilitas ini kami dapatkan dari berbagai komponen profitabilitas yang akan kami ukur pada slide berikutnya. Slide selanjutnya. Ukuran profitabilitas yang pertama yaitu margin laba
bruto. Margin laba bruto ini adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur laba kotor yang dihasilkan dari penjualan. Untuk komponennya itu laba kotor, pendapatan, lalu bisa didapatkan JPM. Untuk tahun 2001 dari 2020 ke 2021 itu mengalami penurunan sekitar 1,14%. Jadi semakin tinggi margin laba bruto, maka perusahaan ini akan semakin baik dalam keadaan operasionalnya. Untuk slide selanjutnya. Yang kedua ada net profit margin atau margin laba bersih. Didapatkan dari EAT atau earning after tax dan dibagi dengan pendapatan. Untuk dari tahun 2020 ke 2021 itu mengalami penurunan 1,38%. Margin laba bruto ini digunakan untuk mengukur bagaimana nilai laba bersih perusahaan. Semakin tinggi maka menunjukkan bahwa kegiatan operasional perusahaan itu semakin baik. Yang ketiga adalah earning power of total investment. Rasio ini digunakan untuk mengukur keseluruhan aktiva dalam menghasilkan labanya. Earning power of total investment ini didapat dari EBIT dibagi dengan total aset. Untuk tahun 2020 ke 2021 itu mengalami penurunan sekitar 0,86%. Dari sini kita mengetahui bahwa kemampuan manajemen PT MNC ini mengalami penurunan namun tidak terlalu berarti. Next. Selanjutnya adalah ROE atau Return on Equity. Digunakan untuk mengukur kemampuan modal itu sendiri dalam menghasilkan labanya, baik dari saham biasa maupun saham preferen. Untuk ROI ini digunakan net profit dibagi dengan total aset. Untuk tahun 2020 ke 2021 masih mengalami penurunan yaitu 0,61%. Penurunan ini diakibatkan oleh net profit dari PT MNC. Slide selanjutnya. Baik, untuk ROE-nya itu mengalami penurunan juga dari tahun 2020 ke 2021 sebanyak 0,93%. Hal ini dikarenakan penurunan laba neto sebesar 80%. Slide selanjutnya, yaitu ukuran untuk perencanaan dan pengendalian. Pengembalian atas investasi modal ini memiliki peran penting yaitu dalam perencanaan, penganggaran, koordinasi, serta evaluasi. Slide selanjutnya, dalam komponen pengembalian atas investasi modal ini terbagi atas dua, yaitu investasi modal itu sendiri dan penghitungan dari pengembalian investasi modal. Dalam mengukur pengembalian atas aset operasi bersih, itu didapati dari net operating after tax dibagi dengan average net operating asset. Untuk perhitungannya sendiri didapati dari komponen beban pajak, EBIT, tarif pajak, lalu akan mendapati laba bersih, lalu akan menghasilkan NOPAT. Untuk di tahun 2020 ke 2021 itu mengalami kenaikan sebesar 40.982. Berikutnya, untuk pengembalian atas aset operasi bersih atau RNOA ini mengalami kenaikan yaitu 0,53%. Hal ini dikarenakan total operasional aset itu lebih besar di tahun 2021 dibandingkan dengan 2020 serta NOA-nya juga. Untuk poin yang berikutnya yaitu pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa atau ROCE. ROCE ini didapati dari komponen laba bersih, dividen saham preferen, dan rata-rata ekuitas pemegang saham. Untuk tahun 2020 ke tahun 2021 itu mengalami penurunan sebesar 0,93%. Selanjutnya yaitu menganalisis pengembalian atas aset bersih. Ini terdapat dua poin. Selanjutnya. Yang pertama yaitu pemisahan pengembalian atas aset operasi bersih, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengembalian dari aset operasi bersih itu sendiri. Untuk di PT MNC Vision Network itu mengalami penurunan sebesar 0,35%. Selanjutnya, untuk menghitung utang operasi itu didapati dari operating liability, NOA, dan OLEV. Untuk PT MNC sendiri dari tahun 2020 ke 2021 yaitu mengalami penurunan sebesar 0,017.
Untuk pemisahan margin laba itu mengalami kenaikan sebesar 0,93% dikarenakan pendapatan dari MNC itu lebih besar dibandingkan tahun 2020. Kemudian ada pemisahan perputaran aset digunakan untuk mengetahui bagaimana perputaran aset dari PT MNC Vision Network. Untuk dari tahun 2020 ke 2021 itu mengalami kenaikan sebesar 0,5%. Untuk perputaran piutang usahanya sendiri itu mengalami kenaikan sebesar 0,09 dikarenakan revenue dan average counting receivable-nya itu lebih tinggi. Selanjutnya periode penagihan rata-rata dari piutang itu mengalami penurunan sebesar 0,91%. Lalu perputaran persediaannya sendiri itu mengalami kenaikan sebesar 0,11%. Kemudian perputaran utang usaha dari PT MNC Vision Network itu mengalami kenaikan sebesar 0,10%. Lalu ada perputaran modal kerja operasi bersih, itu dia mengalami kenaikan sebesar 0,10 dari harga pokok penjualan. Baik, untuk analisis berikutnya yaitu analisis pengembalian atas ekuitas biasa dirumuskan sebagai berikut. Slide sebelumnya. Ya, untuk ROCE-nya sendiri yaitu mengalami kenaikan sebesar 0,35%. Baik, materi yang ketujuh adalah analisis prospektif. Analisis prospektif sendiri merupakan langkah terakhir dalam proses menganalisis laporan keuangan. Analisis ini digunakan setelah laporan keuangan historis disesuaikan secara akurat untuk mencerminkan kinerja ekonomi suatu perusahaan. Analisis prospektif juga berguna untuk menguji keakuratan rencana strategis perusahaan di masa yang akan datang. Untuk analisis prospektif sendiri itu terdapat 3 proyeksi yang digunakan. Yang pertama adalah proyeksi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Untuk proyeksi laporan laba rugi sendiri itu dimulai dengan pertumbuhan penjualan yang diharapkan. Dalam contoh ini, tren historis digunakan untuk memprediksi tingkat penjualan di masa depan. Selanjutnya. Baik, dalam analisis prospektif laporan laba rugi, rasio-rasio yang terpilih itu terdapat dalam tabel sales growth, gross profit, SGA, GA expense, interest, tax expense, financial expense, exchange rate loss, dan miscellaneous expense. Dengan rasio sebagai berikut, didapati dari pengukuran laporan keuangan. Untuk selanjutnya, setelah kita mendapatkan komponen-komponen rasio yang digunakan untuk kita proyeksikan di masa yang akan datang, kita masukkan laporan laba rugi untuk di tahun 2020 dan 2021. Kita akan memproyeksikan laporan 2020 dan 2021 ini sebagai gambaran yang akan kita dapati di tahun 2022. Sebagai yang saya akan mencontohkan satu poin. Yang pertama untuk bagian pendapatan. Ketika kita ingin memproyeksikan pendapatan di tahun 2022, kita akan memperhatikan komponen pertama yaitu pendapatan di tahun 2021. Pendapatan 2021 sebesar 3.741.668 kita kalikan dengan sales growth yang telah kita hitung terlebih dahulu pada rasio-rasio yang diperlukan. Maka proyeksi di tahun 2020 akan terdapat yaitu 3.798. Proyeksi tersebut yang kita lihat di sini ini mengalami kenaikan untuk berikutnya. Baik, tadi sudah kita proyeksikan dari pendapatan,
lalu kemudian komponen-komponen lanjutan yang terdapat pada laporan laba rugi. Setiap akun-akun yang terdapat di dalam laporan laba rugi itu, kita akan proyeksikan menggunakan rasio-rasio yang terdapat pada slide sebelumnya. Rasio-rasio ini akan mengilustrasikan bagaimana komponen proyeksi arus kas di masa depan, yaitu di tahun 2022. Sehingga mendapati untuk jumlah laporan laba ruginya itu mengalami kenaikan, serta laba per saham juga mengalami kenaikan. Kegunaan proyeksi ini digunakan untuk bagaimana gambaran ke depannya agar mengalami laba dari proyeksi di tahun sebelumnya. Baik, selanjutnya. Kita akan masuk ke proyeksi yang kedua mengenai laporan posisi keuangan. Rasio-rasio berikut digunakan sebagai alat bantu atau alat ukur dalam memproyeksikan laporan posisi keuangan di tahun 2022. Untuk rasio pengukuran ini terdapat pada tabel berikut. Rasio ini kita gunakan dan kita ukur komponen-komponennya ini akan kita masukkan ke laporan posisi keuangan di tahun 2022. Slide berikutnya. Tingkat perputaran piutang ini dan tingkat proyeksi piutang usaha ini digunakan untuk mengukur bagaimana posisi keuangan di tahun 2022. Selanjutnya. Baik, saya akan beri contoh satu, yaitu mengenai kas dan setara kas. Kas dan setara kas ini didapati dari rasio-rasio pengukuran yang sebelumnya. Untuk di tahun 2020 dan 2021 itu, untuk mendapatkan kas setara kas tahun 2022, digunakan dengan menjumlahkan keduanya lalu dibagi dua. Maka akan menghasilkan 42.000. Lalu untuk proyeksi jumlah asetnya sendiri, itu mengalami kenaikan dari tahun 2020-2021. Selanjutnya. Untuk liabilitas sendiri, proyeksinya juga menaik pesat di angka 3 juta dalam miliar. Untuk selanjutnya, liabilitas jangka pendeknya juga ini mengalami juga utangnya kenaikan. Untuk 2021-nya mengalami kenaikan ke 2022. Selanjutnya. Dan untuk ekuitasnya sendiri, kita gunakan juga komponen-komponen rasio pengukuran yang terdapat pada slide sebelumnya, sehingga mendapati jumlah ekuitasnya ini dari modal perusahaan itu mengalami peningkatan dalam proyeksinya, dan untuk total seluruhnya juga mengalami proyeksi kenaikan di tahun 2022. Untuk proyeksi laporan arus kas, kita gunakan pengukuran yang sama, sehingga untuk saldo awalnya ini kita dapatkan dari yang 2022 itu kita dapatkan dari saldo akhir tahun 2021 dijadikan saldo awal tahun di 2022. Untuk slide selanjutnya. Arus kas pendanaan juga menggunakan operasi yang sama. Selanjutnya. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu analisis kredit akan disampaikan oleh Reni Gustira. Kepada Reni Gustira saya persilakan. Baik, terima kasih Kuku. Untuk yang terakhir yaitu analisis kredit pada PT MNC Vision Network. Next. Oke, yang pertama likuiditas dan modal kerja. Untuk likuiditas aset dan kewajiban lancar dari grup ini yaitu mencapai 110,27 yang berarti semakin tinggi kemampuan PT MNC ini untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya dan berarti aktiva lancar juga dapat menutupi semua utang lancar dari grup ini. Next. Oke, untuk modal kerja dari grup yaitu sebesar 70% untuk pengembangan jaringan dan 30%-nya untuk pengembangan bisnis layanan. Next. Oke, untuk current ratio dari likuiditas yaitu jumlah aset lancar di tahun 2021 itu 2,936 sekian dan juga untuk liabilitas jangka pendeknya di tahun 2021 sebesar 2,662 sekian dan yang berarti rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya yang ditunjukkan dengan perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancarnya tadi. Oke, selanjutnya rasio kas terhadap aktiva lancar yaitu sebesar 36,77 yang berarti grup ini tergolong bagus dalam memiliki pangsa pasar yang besar untuk dijual. Untuk rasio kas terhadap kewajiban lancarnya sebesar 25,8, yaitu grup ini dalam mengukur ketersediaan kas dan perspektif yang berbeda. Next.
analisis likuiditas dari aktivitas operasi. Selanjutnya itu yang pertama receivable turnover, yaitu sebesar 6,15 kali, dan average age of receivable-nya sebesar 59,34 hari, dan interpretasi tindakan likuiditasnya ada 3 poin, bisa kita lihat di layar. Next. Untuk ukuran perputaran persediaannya, yang pertama inventory turnover-nya sebesar 1,87 kali, dan average day supply inventory-nya sebesar 155 hari. Oke, yang selanjutnya struktur modal dan solvabilitas pada MNC Group. Bisa kita lihat untuk tahun 2021 ini liabilitasnya mencapai 34% dan ekuitasnya 66%, yaitu jadi total keseluruhannya 100% untuk liabilitas dan ekuitas. Next. Untuk total hutang terhadap total modal pada grup ini sebesar 0,34 di tahun 2021, dan juga untuk total hutang terhadap modal ekuitas pada ekuitas pemegang sahamnya itu mencapai 8,139. Untuk hutang jangka panjang terhadap modal ekuitasnya di tahun 2021 itu sebesar 0,18. Dan selanjutnya yaitu cakupan laba. Cakupan laba yang berhubungan dengan pendapatan dan biaya tetapnya yaitu sebesar 0,33, dan adapun analisis perolehan bunga kalinya yaitu sebesar 4,57. Oke, untuk laporan laba rugi dari PT MNC Group sendiri bisa kita lihat di layar. Untuk pendapatannya sebesar 3,740 sekian dan laba kotor sebesar 837 sekian. Begitupun dengan jumlah saham yang beredarnya sebesar 42 sekian. Next. Oke. Selanjutnya analisis resiko. Nah, untuk analisis resiko ini terdapat, bisa kita lihat ada 5 rasio keuangan dalam Z-score, yaitu X1 sampai dengan X5. Next. Nah, hasil analisis dari perhitungan Altman Z-score ini pada MNC Group adalah sebagai berikut. Di tahun 2021, X1 mencapai 0,47 sekian, dan X2 mencapai 0,02 sekian, X3 mencapai 0,054, dan X4 mencapai 0,81, X5-nya 0,30 sekian. Jadi untuk perbandingan dari tahun 2020 dan 2021 ini memiliki kriteria yang sama, yaitu kebangkrutan yang rendah pada grup ini. Oke, yang terakhir ada analisis pemberian pinjaman. Next. Untuk tahun 2019, grup ini menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan Investment Opportunities Fee PTA Limited, di mana memperoleh fasilitas pinjaman sebesar $55. Dan di tanggal 31 Desember 2021, bergabung dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, saldo rekening yang dibatasi penggunaannya adalah sebesar 27, sekian juta, dan juga tercatat dalam akun rekening yang dibatasi pada laporan keuangan konsolidasian, di mana grup ini telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami, dari kelompok 8. Maka dapat kita simpulkan, dengan melihat perbandingan antara 2020 dengan 2021, maka PT MNC Vision Network tergolong baik dalam mengelola keuangannya. Walaupun keuntungan perusahaan ini menurun, namun PT MNC Vision ini masih sanggup untuk berjalan dengan baik. Lalu dari berbagai komponen perhitungan, didapati juga dalam laporan keuangan. Berikut itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.